email at 22. Told me I could be a star. On a plane for the first time. I couldn't wait to start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dengan mudah melakukan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Nuril Huda, salah satu dosen dari yayasan di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dengan nomor induk dosen nasional 0715098602. Saya ditempatkan di FKIP pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Berikut adalah video tentang pengabdian yang pernah saya lakukan dan ke depan akan tetap kami lakukan untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi untuk video kali ini kita akan memaparkan tentang pengabdian kita yang akan ada beberapa poin-poin yang nanti akan disampaikan di sana. Poin untuk pemaparan dari pengabdian yang akan saya paparkan ini, yang pertama adalah proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana proses pengabdian kepada masyarakat itu nanti. Kemudian yang kedua, dampak pengabdian yang kita lakukan terhadap mitra maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah publikasi dari hasil pengabdian. Karena pengabdian kita ini wajib untuk dipublikasi sehingga akan bermanfaat untuk halayak banyak. Baik, yang pertama adalah proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Judul pengabdian yang kami pakai itu adalah PKM Pelatihan Model-Model Pembelajaran Kurikulum K13 di SD Ulil Albab, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Kenapa kita mengambil SD Ulil Albab dan kita mengambil model-model pembelajaran? SD Ulil Albab ini masih belum tersentuh oleh peneliti-peneliti, sehingga SD ini bisa dikatakan SD yang masih jarang mendapatkan pelatihan. Nah, oleh karena itu pengabdian masyarakat kita ini menuju ke dalam SD ini. Dan kenapa kita melakukan model-model pembelajaran? Karena model-model pembelajaran kurikulum 13 ini masih baru, masih belum diketahui oleh halayak banyak. Nah, kemudian proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang kedua itu adalah isi pengabdiannya. Isi pengabdian yang pertama itu adalah pelatihan tentang model pembelajaran, metode, dan strategi pembelajaran. Sesi pelatihan ini menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai model pembelajaran dan RPP K13. Nah, jadi nanti di dalamnya isi pengabdian ini adalah pelatihan-pelatihan yang pertama tentang model, kemudian metode, strategi pembelajaran. Sesi pelatihan ini juga akan fokus kepada model pembelajaran dan RPP K13. Kenapa kok RPP? Karena RPP ini adalah nyawanya dari pengajaran gitu. Itu adalah isi pengabdian. Isi pengabdian yang kedua adalah pelatihan simulasi agar para guru-guru mendapatkan pengalaman langsung sekaligus pengayaan dari teman-temannya dan tim pelatih. Nah, simulasi ini penting. Simulasi ini penting karena apa? Karena dengan kita mensimulasikan, maka peserta, yaitu guru-guru tadi itu tidak hanya mendengarkan apa yang kita latih, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang mereka dapat, dan itu langsung di pelatihan tersebut. Sehingga guru-guru juga akan bisa langsung melaksanakan pelatihan tersebut tanpa menunggu mereka itu melakukan di kelas. Itu adalah isi dari pengabdian yang kedua. Jadi selanjutnya proses pelaksanaan di sini ada temuan dari pengabdian tersebut itu bahwa guru-guru di SD Islam Ulil Albab menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi. Mohon maaf, ini kurang bervariasi, bukan tidak ada variasi, tapi kurang bervariasi. Belum menguasai model-model pembelajaran yang inovatif,
belum mendapatkan pelatihan-pelatihan. Nah, mohon maaf, karena pelatihan kemampuan mengajar yang inovatif dan PAIKEM ini mungkin masih jarang, masih bareng. Kemudian pembuatan RPP yang lebih baik ini juga mungkin setelah kita amati di sekolah-sekolah ini masih sangat kurang, masih sangat minim gitu. Kemudian 3, mengelola kelas dikarenakan belum banyak pengalaman mengajar. Untuk guru-guru yang baru, guru-guru yang masih honorer, yang masih baru mengajar, sudah diangkat tapi baru mengajar, masih muda, pengalamannya masih jauh dengan guru-guru yang senior. Bahkan untuk guru yang senior ini juga mungkin masih istilahnya itu dalam tanda kutip ya seperti inilah saya mengajar gitu. Kenapa harus diperbaiki lagi gitu. Jadi tidak apa-apa. Itu temuan di pengabdian kami di SD Islam Ulil Albab seperti itu. Nah, kemudian dampak pengabdian yang kita lakukan terhadap mitra dan masyarakat. Nah, ini setelah pengabdian itu selesai, ini akan berdampak dengan tumbuhnya motivasi mengajar dengan menggunakan metode yang inovatif. Dari awalnya itu hanya ceramah, kontekstual, dan yang lain-lain, mereka sudah menggunakan metode yang inovatif. Kemudian, tumbuhnya keterampilan dalam mengelola kelas yang tertata baik. Jadi awalnya yang kelas itu tidak terlalu kondusif, kemudian tertata dengan baik. Nah, kemudian, tumbuhnya kemampuan membuat RPP yang bagus dan inovatif. Nah, saat simulasi tadi itu kita berikan template dari K13 RPP itu seperti apa. Bahkan kita memberikan banyak contoh-contoh yang bisa langsung ditiru. Kenapa kok ditiru? Karena ditiru itu tidak salah gitu. Meniru itu tidak salah gitu. Kemudian yang 4, berkembangnya keterampilan berkomunikasi dalam hal publikasi lembaga bimbingan belajar mandiri. Nah, jadi akan berkembang keterampilan berkomunikasi karena sudah bekerja sama dengan Universitas Abdurrahman Saleh untuk mempublikasikan lembaga SD Ulil Albab tadi itu. Mereka sudah bisa, bahkan mereka bisa membuat lembaga bimbingan belajar mandiri. Karena apa? Karena kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana sih membuat bimbingan belajar mandiri, bagaimana kita itu berkomunikasi dengan orang tua dan yang lain-lain, itu kita berikan di sana. Itu kita melakukan penelitian seperti itu di sana. Jadi dampak pengabdian yang kita lakukan terhadap mitra dan masyarakat itu ada dampaknya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah publikasi dari hasil pengabdian. Kita sudah publikasi pengabdian ini di Integritas Jurnal Pengabdian tahun 2018 dengan doi dan alamatnya ada di slide tersebut. Kemudian fungsi dari publikasi ini juga bahwa publikasi ini sangat bermanfaat karena dengan orang mengakses jurnal kita, maka orang itu juga menjadikan tulisan pengabdian kita ini sebagai sumber pustaka atau menjadi rujukan-rujukan yang bisa digunakan untuk penulisan selanjutnya atau mungkin langsung bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah yang mengakses jurnal tersebut. Nah, sebagai informasi terakhir, bahwa di akhir tahun 2019 saya dipercaya untuk melanjutkan studi lanjut dengan skema beasiswa Dikti, yaitu skema BPPDN, untuk melanjutkan studi dengan status saya yang pada tahun tersebut sampai ke depannya saya menjadi tugas belajar, sehingga pengabdian tidak diperbolehkan dulu karena aturan, kemudian penelitian bahkan pengajaran pun tidak diperbolehkan dulu karena itu aturan. Jadi untuk kedepannya selama saya studi belajar atau tugas belajar, saya ditugaskan di Institut Teknologi 10 November di kimia. Jadi saya masih belum bisa untuk melakukan pengabdian selama saya belum melepas tugas belajar saya. Saya rasa itu, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah ilmu. Jika salah itu dari saya, jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya kebenaran adalah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kedepannya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap di jalan ilmu, di jalan ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Sekian alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.